selalu menyebutkan terkait PSI itu, yaitu Partai Sebar Ijazah katanya. Iya. Selalu orang tuh seolah-olah dibawa, saya kan meneliti hasil jepretan dia, Iya. hasil uploadan dia di media sosial. Jadi kalau masalah salahin dia, nah itu ciri-ciri NPD kan. Iya, intinya Ada guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Heri Susanto dan Monogram Production. Saya balik lagi dan lagi nih di kantornya Kang Heri. bukan kantor lah. Apa dong? Ini hanya tempat apa ya? Apa Kang? Ini sebenarnya wisata kecil edukasi pertanian. Edukasi pertanian. Ya. Dan tempatnya Kang Heri ini membuat saya menjadi kecanduan karena pengen terus mampir dan mampir. Ya, kemarin itu udah dimasakin masakan yang enak sama istrinya Kang Heri. Terus disediain juga buah-buahan ya. Iya. Ada melon baru panen ya, Kang? Baru panen. Baru panen. Tapi maaf ya nggak bisa dipajang di sini. Jadi takutnya teman-teman ngiler ya. Jadi nggak dipajang di sini ya, Kang. Kalau mau datang ke sini aja, Kang ya. Bisa. Datang ke sini sambil sambil untuk umum kok. Sambil belajar, sambil jajan. Ya. Sambil jajan buah-buahan. Nah, Kalau Kang, kalau petiknya gratis, betik gratis. Habis itu pulang bayar. Oke, teman-teman semua Monogram dan penonton Heri Susanto, teman-teman nih, Kang. Saya itu sengaja memang ngajakin podcast lagi karena melihat di channelnya Kang Heri itu lagi rame tentang kasus yang lagi happening ini, yaitu dugaan ijazah palsu dari yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, Betul. yang dilakukan oleh Rosuryo CS. Ya. Ya. Kan itu ramai banget tuh. Saya melihat beberapa video Kang Heri juga komen-komennya juga bervariasi ya. Iya. Dan rata-rata memang benar-benar antusias terhadap masalah ini Kang Heri. Nah, karena Kang Heri juga seorang lawyer, saya jadi penasaran nih. Ada beberapa hal pertanyaan yang mungkin ada kaitannya dengan kasus tersebut Kang. Walaupun saya kan di sini sebenarnya ya bisa dibilang orang awam lah Kang ya. Saya juga tidak membahas kasus ini lebih dalam, tapi secara gak langsung kita akhirnya bersentuhan kan, karena di media sosial itu ramai banget. Iya. Setiap buka YouTube ada, buka TikTok rame tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, daripada saya pusing-pusing nyari narasumber ya, yang ahli hukum, Bisa aja masalahnya. jadi akhirnya mendingan sama Kang Heri aja. Berkenan nggak, Kang? Berkenan. Iya. Nah, menurut Kang Heri, sepanjang kemarin Kang Heri melihat situasi terkini ya, kasusnya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini seperti apa nih Kang? Apa nih Kang? Ya, sebenarnya saya juga awalnya memang tidak tertarik ya untuk membahas terkait hal ini begitu. Tetapi semakin kesini, kalau ibaratnya film ini sudah kayak film India gitu, jadi panjang gitu kan ya. Jadi makanya oleh karena itu saya sangat tertarik sekali untuk dapat memberikan pandangan juga ya, karena memang ya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Oro tadi, saya juga melihat di berbagai komentar ya di media sosial itu sangat ramai sekali begitu, sehingga mendorong saya untuk bagaimana dalam hal ini memberikan pandangan terkait polemik isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, seperti itu. Oke. Kang, sebelumnya hampura Kang, biar santai boleh ya? Kang, Iya boleh, nggak apa-apa. Soalnya teman-teman di sini dingin. Nggak apa-apa. Dingin tapi nyaman ya Kang ya? Iya. Jadi pengennya balik lagi ke sini. Oke, oh jadi gitu ya. Jadi istilahnya juga secara tidak langsung kita juga sebagai YouTuber wajib juga menyuarakan lah ya. Ya, kira-kira Ikut seperti berpartisipasi menyuarakan tentang kasus ini agar masyarakat luas juga makin punya pandangan gitu terhadap kasus ini ya. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya Kang ya. itulah. Amin. Amin. Nah langsung aja nih Kang. Langsung aja, tapi sebelumnya saya izin dulu nih. Ya. Aduh, Tuhan di sini memang dingin. Nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC di sini. Udah adem ya? Udah adem. Ini saja sampai naik ke atas kaki nih hampuran nih ya. Nah Kang, kita kan tahu ya bahwa kemarin itu saya melihat ada beberapa video
yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Roy ini. Karena Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi senang banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbuatan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Jadi saya beberapa hari ini tuh melihat VT di YouTube atau TikTok tuh terkait statement dari kuasa hukumnya Pak Roy. Ya. Yang Ya. mana nih ya? Statementnya yang mana? Salah satunya nih, Ya. salah satunya nih, potongan statement yang saya lihat di media sosial ya. Beliau mengatakan begini, intinya ya, kenapa kok yang dilaporkan itu klien saya aja? Ya. Nah, sebenarnya saya juga malu nih mau ngomong gini, soalnya Iya. menurut saya itu juga nggak masuk akal gitu ya apa yang disampaikan. Tapi kan si pengacara ini menyampaikan hal demikian ya. Iya. Jadi gitu. Kenapa kok hanya klien kami yaitu Pak Roy Suryo yang dilaporkan oleh Pak Jokowi? Padahal, ini kata dia nih ya, kata pengacaranya nih. Padahal kalau dilihat di media sosial itu jutaan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa orang-orang itu nggak dilaporin aja semuanya? Kenapa hanya klien kami? Nah, di situ saya juga sebagai orang yang agak awam ya, ya bengong juga sih ya. Apa masuk akal juga apa gimana gitu ya? Ya. Apa yang disampaikan oleh si kuasa hukum ini? Nah, menurut pandangan pengacara muda kita nih, Bisa aja. itu seperti apa Kang? Statement dari kuasa hukumnya Pak Roy Suryo ini? Iya, saya juga sih mendengar terkait hal itu. Ya, kalau menurut saya sih kan dalam hal ini langsung dilaporkan oleh Pak Jokowi ya. Iya, Begitu, langsung. karena memang ini adalah delik aduan, bukan delik biasa. Jadi apa bedanya antara delik aduan dan delik biasa? Kalau yang namanya delik aduan ini, yang melaporkannya harus orang yang bersangkutan. Misalkan dalam hal ini Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS di sini nih terkait pencemaran nama baik misalkan, atau undang-undang ITE seperti itu kira-kira ya. Nah, ini harus dilaporkan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Jokowinya itu sendiri, karena memang ini delik aduan. Nah, tetapi kalau delik biasa, misalkan salah satu contohnya terjadi tindak pidana pembunuhan misalkan, jadi siapapun orang itu bisa melaporkan seperti itu. Dan ada bedanya lagi, kalau yang namanya delik aduan ini, apabila orang yang melaporkan ini mencabut laporannya, maka perkaranya bisa dikatakan selesai, Dibatalkan. bisa dibatalkan seperti itu. Nah, tetapi kalau yang namanya delik biasa itu, kalaupun perkaranya juga dicabut, tetapi proses hukumnya tetap berjalan begitu. Nah, terkait hal kemarin yang disampaikan mengenai statement itu, jadi terkait hal ini kan Pak Jokowi kan melaporkan, malah kalau tidak dilaporkan juga kan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Sementara pihak kepolisian itu kalau yang namanya delik biasa, dia baru akan memproses setelah adanya pelaporan. Jadi kalau tidak ada pelaporan, tidak ada dasar polisi untuk menindaklanjuti atau memproses tindak pidana yang ya istilahnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka ini, seperti itu. Iya. Berarti kalau di sini saya bisa mengatakan bahwa statement yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Roy itu kurang tepat ya. Ya kan kalau misal tadi dibilang itu ada delik aduan, ada delik yang bisa diadukan. Iya. Kan misalnya kan saya nih, Iya. saya dikata-katain nih
sama orang satu kelas, misalnya anggap aja saya masih kuliah nih. Iya. Saya dikata-katain sama orang satu kelas, tapi yang saya laporkan satu. Iya. Itu kayak begitu kan maksudnya kan? Iya, tidak menjadi masalah ya begitu. Karena kan tadi kalau nggak perlu orang satu kelas saya laporin kan? Iya, iya tidak perlu begitu. Kalau istilahnya terkait hal ini kan tadi saya sampaikan bahwa kalau yang namanya di delik aduan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian apabila memang Ada laporan. ada laporan. Intinya harus orang yang bersangkutan yang melaporkan tersebut seperti itu. Dan boleh ke siapa aja dong melaporkannya. Misal saya maunya dari satu kelas itu, wah saya nggak suka nih si Denny ini yang memang vokal nih, yang provokator teman-teman sekelas akhirnya ngata-ngatain saya. Iya. Saya mau ngelaporin Denny. Nggak Iya. semuanya, tapi Denny saya nggak suka Iya. nih. Boleh tuh. Ya bisa memang seperti itu. Kan nanti juga mungkin dalam hal ini atas laporan tersebut polisi akan melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan apakah mungkin ada tindak pidana yang dilakukan. Nah nanti apabila memang sudah ada tindak pidana yang dilakukan akan lari kepada penyidikan kan seperti itu. Oh berarti intinya ya terserah si korban ya. Betul. Terserah orang yang akan melaporkan. Melaporkan seperti itu. Oh. Jadi ngapain sih mesti ngatur-ngatur segala begitu. Oh, hak lah, jadi hak. Itu kan menjadi hak Mas Sodo gitu untuk melaporkan ataupun tidak melaporkan, atau mungkin dalam hal ini untuk mencabut perkara maupun tidak. Kan seperti itu. Oh, nah ini saya baru paham nih berarti nih. Jadi istilahnya itu kemarin-kemarin saya agak-agak percaya tuh, Ya. terbawa dengan omongannya kuasa hukumnya Ya. Pak Rosurya, karena pikir oh iya juga kan banyak orang yang dalam tanda kutip menuduh juga dong akhirnya gitu ya, walaupun yang kita tahu bahwa sponsornya atau motoriknya itu ya si Rosurya CS gitu. Malah Ya. saya berpikir kan dia motornya ya wajar dia dilaporin, saya mikirnya begitu gampangnya saja. Ya. Tapi sebenarnya ada aturan-aturan hukumnya ya. Iya, Ya, memang tadi seperti seperti yang itu. dijelaskan ya. Tetapi mungkin kalau seandainya itu delik biasa, misalkan terjadi tindak pidana rampasan nyawa, misalkan seperti itu. Udah saya lewat tuh. Iya, Saya ngelihat. iya, maka misalkan apakah itu misalkan 340 atau 338, maka junto 5556-nya kan pasti terbawa. Jadi penyertanya kan seperti itu. Oh. Tetapi kalau yang namanya di delik aduan tentunya itu bagaimana kita melaporkannya begitu. Oke. Karena memang terkait hal ini kan yang memang terkait isu polemik ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu kan. Justru makanya saya tertarik juga untuk membahas karena memang yang menggaungkan begitu, yang memberikan meyakinkan orang dan menyampaikan kepada publik bahwa sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh mereka, dan karena memang mereka itu kan mengklaim bahwa dirinya ahli itu kan mereka seperti itu. Nah sementara kalau kita merujuk kepada KUHP pasal 184 terkait alat bukti yang sah, memang yang namanya keterangan ahli di sini adalah salah satu alat bukti. Tapi kan tidak menjadi sebuah keharusan bahwa keterangan ahli yang diberikan di persidangan sekalipun itu mutlak misalkan harus dipakai oleh hakim. Tidak seperti itu juga. Karena memang dalam hal ini majelis hakim memiliki kewenangan untuk bagaimana dia bisa memutus perkara ini berdasarkan keyakinannya begitu. Hanya dalam hal ini konteksnya di persidangan adanya atau perlunya diberikan keterangan ahli di sini tujuannya adalah untuk membuat lebih terang suatu tindak pidana begitu, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut seperti itu. Oke Kang, oke. Saya kalau dengerin Kang Heri menjelaskan tuh paham banget ya. Ya. Ya wajar ya, lawyer ya teman-teman ya. Nah, tadi kaitan Kang Heri itu menyinggung masalah ahli. Nah, saya tuh pernah baca ya sekilas itu tentang riwayat ke belakangnya itu Pak Rismon, Dokter Rismon, dokter ya. Dokter Rismon yang pernah menjadi saksi ahli di kasusnya Cyanida, Jessica, Cyanida. Itu kan dia dijadikan saksi ahli kan. Nah, terkait statusnya sebagai ahli itu apakah akan terus statusnya itu akan terus melekat saat dia tidak di persidangan atau hanya di persidangan aja Kang? Maksudnya gini, memang dia dicap sebagai ahli, maksudnya pendapatnya di luaran pun bisa juga dijadikan suatu pembenaran gitu, atau bagaimana Kang? Jadi terkait persoalan ahli kan dalam hal ini
kita juga semua ketahui bahwa Rismon ini kan pernah menjadi ahli di dalam persidangan sianida atau kasus sianida. kasus sianida. Nah, setahu saya saat itu Bang Rismon di sini diminta oleh Pak Oto Hasibuan kalau tidak salah. Karena memang saat itu Pak Oto Hasibuan yang melakukan pendampingan hukum atau sebagai kuasa hukum dari Jessica Mirna, kan seperti itu. Jadi pada saat kasus sianida betul beliau itu adalah ahli. Tetapi di luar persidangan juga sebetulnya kalau memang toh dia sudah diklaim sebagai ahli, tetap ahli ya. Akan tetapi di dalam konteks hukum di sini, kapan keahliannya itu bisa dipakai, kan kira-kira seperti itu. Karena di dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu di sini, beliau kan tidak ada yang meminta untuk melakukan analisis. Oh, Begitu. iya, Jadi iya. Jadi ya makanya saya tadi bilang bahwa keterangan ahli di sini biasanya diperlukan itu di dalam persidangan ya. Walaupun memang saya sampaikan tadi bahwa keputusan akhir itu tetap ada di majelis hakim. Oke. Nah, seperti itu. Jadi terkait di kasus dugaan ijazah Pak Jokowi yang memang dianggap palsu di sini, beliau kan tidak ada yang meminta. Tidak ada yang meminta untuk melakukan kajian berdasarkan keahlian yang dimilikinya bahwa ini itu asli atau tidak begitu. Iya sih, benar. Ini kan konteksnya di luar persidangan. Iya. Di dalam persidangan sekalipun, kalaupun Dia dijadikan ahli, tetap keputusan akhir ada di majelis hakim. Apalagi konteksnya yang di luar persidangan. Kalau berbicara ahli mah jangankan ahli forensik, digital forensik dan ahli yang lainnya ya. Mungkin dalam hal ini tukang tembok juga kan orang menganggapnya terkadang kalau bisa nih, mumpuni nih, rapi nih, dianggapnya sebagai ahli atau tukang lah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, oke, paham Kang. Berarti dia tidak bisa seenaknya melakukan penelitian tanpa atau mengaku dirinya ahli tanpa diminta lah gitu ya. Tanpa ada yang meminta gitu ya Kang ya. Iya, ya kalau ini untuk kepentingan hukum sih pada dasarnya memang seperti itu. Biasanya kan ahli di sini dihadirkan bisa oleh jaksa penuntut umum, bisa juga dihadirkan oleh kuasa hukum, kan seperti itu gitu. Iya. Nah, nih tadi. Nah, terus selanjutnya apabila melakukan kajian terhadap ya dalam hal ini kita sebut saja ya ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang ramai, itu yang dijadikan objeknya ini memang harus betul-betul jelas keasliannya seperti itu. Asal usulnya. Iya. Jadi pernah saya katakan juga bahwa selain daripada ahli juga nih, kalau sama merujuk kepada KUHP 184 terkait keterangan saksi saja, atau mungkin dalam hal ini alat bukti lain lah ya. Apabila memang tidak didapat dengan cara-cara yang sah, kan tidak bisa juga dijadikan sebagai alat bukti. Kalau kita ingat dulu juga kalau bikin skripsi, ya kan. Kalau kita ingin melakukan penelitian, ingin melakukan penulisan terhadap skripsi, kan kita harus ada sumber-sumber yang jelas. Yang jelas. Dari mana sumbernya? Iya. Teori ini dari mana Anda ambilnya? Dari buku siapa? Siapa yang menuliskan dan sebagainya? Jelas tidak boleh asal-asalan kan? Iya. Misalnya saya meneliti tentang sejarah Borobudur, tapi saya mengambil buku-buku ini dari yang tidak berkaitan dengan Borobudur, yang juga nggak bisa dong, Iya. Harus jelas. Iya. Nah, sedangkan kalau terkait keaslian ijazah, menurut Kang Heri yang bisa menilai ijazah asli itu atau palsu itu, apakah seorang ahli yang bisa dibilang backgroundnya apapun bisa untuk mengatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu? Maksudnya saya nih misalnya ya, saya seorang ahli misalnya sejarah, terus bisa nggak saya bilang ijazah Pak Jokowi ini palsu nih? Bisa nggak sih kan kayak gitu kan? Yang bisa menentukan palsu enggaknya sebuah ijazah itu sebenarnya harusnya siapa gitu kan? Kan begini ya, kita ambil sampelnya yang gampang-gampang saja nih. Misalkan Mas Solo mau melakukan, ya istilahnya mau melamar pekerjaan nih ke dinas instansi terkait. Nah, apabila memang diperlukan persyaratan seperti halnya, nggak jauh-jauh ya, legalisir saja. Kira-kira Mas Solo akan datang kemana? Kalau legalisir ijazah saya? Iya. Ya ke kampus. Ya ke kampus, karena memang kampus itu yang mengeluarkan ijazah kita, kan seperti itu. Iya, betul. Jadi dalam hal ini, apabila memang
kampusnya sendiri mengatakan bahwa itu ijazahnya adalah asli dan dikeluarkan oleh kampus dan memang tercatat juga di sana bahwa dia sebagai mahasiswa yang pernah mengikuti pendidikan di sana, ya sudah. Saya rasa memang tidak perlu harus uji lab atau forensik dan lain sebagainya. Makanya saya tadi bilang ini tadi, kenapa juga saya ingin mencoba untuk setidaknya ikut nimbrung lah. Karena memang kalau berbicara film ini sudah film India begitu. Jadi persoalan ini bisa dibikin panjang atau bisa dibikin pendek. Sebenarnya kalau dibikin lebih simpel juga sebenarnya bisa begitu. Berarti yang kemarin para Ros Suryo CS ini datang ke UGM itu udah selesai dong harusnya ya? Harusnya memang sudah selesai. Lagi pula kan selain itu juga ini masih berbicara terkait ahli ya, karena memang dia juga mengklaim bahwa dirinya itu ahli. Nah, yang namanya ahli itu kan harus objektif juga jadi begitu. Jadi tidak bisa subjektif begitu. Iya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini saya melihat ya apa yang dilakukan oleh mereka itu dari apa yang disampaikannya juga seperti ada sesuatu hal yang ini saya melihat sendiri nih, seperti mereka itu ada suatu kebencian begitu. Oh, punya dendam tersendiri. Iya, jadi bayangkan saja apabila memang sesuatu yang seperti ini, atau mungkin dalam persidangan juga ada seorang saksi yang dihadirkan, itu analisis yang dilakukannya lebih subjektif, maka kan akan tidak benar seperti itu. Iya kan. Kalau dipikir-pikir sih juga masuk akal ke situ karena gini. Kalau tadi memang yang melegalkan dan mengatakan ijazah itu asli adalah kembali lagi kita ke kampus kita, ke kampusnya. Dari situ juga kita udah bisa memastikan bahwa ya sudah cukup selesai berarti. Iya. Bahwa UGM mengatakan ijazah itu asli dan pernah kuliah, dan juga banyak teman-teman Pak Jokowi seangkatan yang speak up. Iya, teman-temannya bersuara. Iya. Walaupun tidak diminta sama Pak Jokowi. Itu adalah hal yang naluriah dan alamiah menurut saya ya. Iya. Contohnya misalnya kayak teman angkatan kita deh. Iya. Lu enggak kuliah di sejarah, lu jarang keluar kayak gini. Lah kita kan teman-temannya jadi Iya. kayak emosi dong. Iya. Nah, secara alami akan orang kuliah bareng saya kok, emosi pastinya. Iya. Walaupun Pak Jokowi memang sudah mengatakan bahwa dia sudah merasa terhina sehina-hinanya. Iya. Kan dia statement begitu ya. Bahwa kalau dulu sih dia masih diem. Iya. Jadi sekarang ya tidak ada toleransi lagi karena sudah mencemarkan nama baik beliau. Dan menurut saya gini Kang, harusnya mereka-mereka itu mikir. Tapi kalau seandainya benar kata Kang Heri, tidak mungkin akan meneruskan kalau tidak punya kebencian tersendiri. Ya seperti kayak punya dendam gitu ya Kang Heri. Iya seperti itu, karena kalaupun misalkan Pak Jokowi misalkan nih memberikan ini loh ijazah saya misalkan, karena memang sebenarnya itu yang diharapkan oleh mereka. Tapi belum tentu juga mereka akan cukup sampai di situ kan. Betul. Begitu. Jadi percuma lah, saya rasa lagi pula terkait hal itu bukan berarti dalam hal ini saya membela Pak Jokowi ya, karena memang saya tidak punya kepentingan, tidak ada kewajiban juga Pak Jokowi untuk mengikuti sesuai dengan dia, intinya harus melakukan hal seperti itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Karena walaupun dia melakukan seperti itu, walaupun Pak Jokowi juga memperlihatkan bahwa ini loh ijazah saya, itu belum tentu mereka puas. Lagi pula tidak perlu bahwa dalam hal ini, apalagi sekarang sudah dilaporkan bahwa Pak Jokowi harus menunjukkan kepada publik. Iya. Jadi kalaupun misalkan diperlukan, Pak Jokowi kalaupun ini ya paling hanya menunjukkannya kepada pihak kepolisian, pihak terkait seperti itu. Saya jadi mikir Kang, saya pernah baca dulu bahwa Ros Suryo terutama. Iya. Saya tuh kalau ngeliat dia, maaf nih ya, saya kalau ngeliat dia tuh bawaannya emosi tuh, mukanya tuh ngeselin ya. Ngeselin. Nah, kalau menurut Mas Odo sendiri, bagaimana nih melihat sosok Roy Suryo nih? Oke, nah ini kasih kesempatan saya ngomong berarti nih ya. Jadi saya mau ngeluarin unek-unek nih ya. Saya sebagai orang awam teman-teman, demi Allah saya tuh ngikutin kasus viralnya dugaan ijazah palsu ini ya hanya sekilas-sekilas ya. Tapi kalau ngeliat Ros Suryo dia di media sosial, dia sedang berdebat dan sebagainya, saya kok bawaan emosi Kang. Ini jujur aja ya, maaf nih ya, maaf nih Ros Suryo. Saya bawaannya tuh, maaf ya, mukanya kayak pengen nampolin ya, maaf ini loh. Ini hanya karena alasan pribadi saya ya, maaf nih Pak Ros Suryo kalau nggak terima ya mohon maaf ya. Tapi emang muka Bapak ngeselin Pak.
muka Bapak ngeselin, kemudian saya juga jadi ingat, apakah Bapak memang ini dendam? Iya. Karena Bapak tuh dulu pernah dipenjara 9 bulan Iya. berkaitan dengan kasus mimenya patung Borobudur diganti wajahnya Pak Jokowi. Betul. Apakah Anda punya dendam tersendiri dengan Pak Jokowi? Nah, kemudian kalau lagi debat-debat di media sosial, Kang, itu dia kayak pertama ya, kalau seandainya sudah tidak bisa menjawab pertanyaan balik dari lawannya ya, dia tuh akan selalu tertawa dengan gaya yang ngeselin, Kang. Iya. Itu kalau saya di samping mau sejambak mulutnya. Ya, dan saya merasa mikir gini. Iya. Saya merasa mikirnya begini. Jangan-jangan Rosuryo ini NPD, Kang? NPD ya? Iya, Sampai NPD. punya kepikiran seperti itu? Iya, karena dia tuh kayaknya ingin mengontrol, ingin menguasai, ya maaf ya, saya merasa berpikir begitu loh ya, ingin mengontrol, ingin menguasai publik, Iya. dan melegalkan pendapat dia. Iya. Apa yang dia utarakan itu suatu kebenaran yang hakiki, kan gitu kan si Rosuryo itu. Kalau misalnya di media sosial seolah-olah dia itu ingin apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan orang harus percaya itu. Kemudian jikalau ada celah tentang pendapatnya dia itu dilawan oleh orang dan dia tidak berkutik, dia akan menyalahkan orang lain. Iya. Itu kan ciri-ciri NPD, kan? Ya, seperti halnya sekarang juga Rosuryo menyalahkan orang yang memang pertama mengupload. Nah, itu udah kelihatan bahwa dia mau lempar-lempar permasalahan Ya, nih. itu dilakukan setelah dilaporkan dong. Betul. Dan kelihatan banget dia itu mengarahkan kepada si orang yang mengupload ijazah itu. Iya. Selalu menyebutkan terkait PSI itu, yaitu Partai Sebar Ijazah katanya. Iya. Selalu orang tuh seolah-olah dibawa, saya kan meneliti hasil jepretan dia, Iya. hasil uploadan dia di media sosial. Jadi kalau masalah salahin dia, nah itu ciri-ciri NPD, kan. Iya, intinya Ada gangguan jiwa tuh dia. intinya kan sebenarnya. begini. Kalau memang dia mengklaim bahwa dirinya ahli, terus katanya sesuai dengan apa yang dia katakan nih, bahwa ijazah yang diupload ini ada tulisan memang asli. Lalu dia melakukan analisis. Kalau dia memang seorang ahli, mestinya tahu dong objek mana yang benar-benar itu asli dan bisa dilakukan, ya kalaupun mau ya, Iya, walaupun memang tidak ada yang menyuruh ya begitu. Jangan sampai ya seperti sekarang begitu. Jadi dia menganalisis sesuatu yang tidak jelas, ya akhirnya menyesatkan. Betul, kayak bisa contoh, Pak Rosuryo, ini tuh combro. Iya. Saya ngomong combro nih. Iya. Ini Pak Rosuryo, saya tuh combro. Diteliti sama dia, ini adalah combro, gitu kan? Iya. Ini padahal kan ini ketan, Iya. ya kan? Terus dia nyalain saya. Ya harusnya bener kata Kang Heri ya, bahwa dia yang harus berpikir apakah bener ini combro, kan gitu, Kang ya? Nah, betul. Oke, paham, Seperti paham. itu. Oke. Kalau seandainya misalkan ini ternyata bukan combro, berarti nggak usah dimakan. Betul. Kan seperti itu. Betul. Kita sebagai orang awam ya, saya sebagai Iya. orang awam ya mungkin memberikan contoh ya seperti itulah ya. Ya. Kalau memang benar dia seorang ahli, harusnya dia punya pikiran lebih cerdas dari kita sebagai orang awam, ya. Udah tahu itu bukan combro, tapi tetap dibilang combro, ya. Dan ntar pas dikasih tahu sama masyarakat luas bahwa itu bukan combro, dia menyalahkan, kan kata itu Mas Sodo itu combro, kan gitu ya. Iya. Aneh itu benar. Tapi saya juga kalau melihat di berbagai macam komentar ya apa yang disampaikan oleh Mas Sodo nih, sebenarnya ini sudah terwakilkan juga kayaknya. Netizen. Banyak netizen juga yang memang kesalnya itu sama mungkin saja melebihi kekesalan Mas Sodo nih. Seperti itu. Iya. Oke, baik teman-teman semua, para penonton monogram dan Heri Susanto. Ya. Nah, mungkin sampai sini kali, Kang ya. Betul. Nanti kita sambung-sambung lagi di Kita sambung lagi nanti. materi-materi selanjutnya, Kang ya. Dan Oke. untuk itu teman-teman semua, saya sudahi dulu podcast malam-malam dingin kita hari ini di HS Farm-nya tepatnya Kang Heri. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Oke, Kang, saya Sudobodo Saya Heri Susanto. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.